Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas teknik kerja plat untuk bagian satu ya. Nah, seperti kita ketahui, teknik kerja plat itu termasuk pada mata kuliah teknik kerja perkakas tangan ya. Nah, sebelumnya kan kita sudah membahas teknik kerja bangku ya. Nah, sekarang kita membahas teknik kerja plat. Setelah kerja plat, nanti kita akan membahas kerja las ya. Oke. Nah, teknik kerja plat terdiri dari proses pemotongan, penekukan, dan penyambungan ya. Nah, yang pertama ini proses penekukan ya. Nah, pada proses tekuk, mesin yang digunakan adalah mesin bending manual maupun bending hidrolik ya. Nah, bending manual digunakan untuk melipat atau menekukan benda kerja yang telah disesuaikan dengan pekerjaan awal ya. Nah, ini ya, secara mekanika proses penekukan terdiri dari dua komponen ya. Ditarik terus ditekan ya, seperti ini ya. Tarik terus ditekan ke atas ya. Platnya kita masukkan ke sini, ditarik ke sini, terus ditekan ke atas ya. Seperti juga dengan yang ini ya, tarik terus tekan ke atas ya. Terus berikutnya langkah proses penekukan plat dapat dilakukan dengan mempertimbangkan sisi-sisi bagian yang akan dibentuk ya. Langkah-langkah tersebut harus diperhatikan karena kenapa? Pada sisi pada bagian yang ditekuk akan mengalami perubahan dimensi atau bisa dikatakan mengalami sebuah regangan. Regangan ini harus kita perhitungkan ya. Biasanya peregangan berarti kan menambah panjang dari plat itu sendiri ya. Untuk bagian yang luar mengalami peregangan, terus untuk bagian yang dalam mengalami pengerutan ya, seperti ini ya. Jadi pada gambar ini ya. Nah, ini kira-kira untuk plat biasanya mengalami peregangan sekitar 0,35 sampai 0,5 T. T itu tebal dari plat itu sendiri ya. Nah, bagian ini, bagian luar ini terjadi peregangan. Nah, jadi bertambah panjang untuk bagian yang luar ini. Sedang untuk bagian yang dalam mengalami compression side atau kompresi atau penekanan. Jadi yang bagian dalam ini mengalami pengerutan ya. Jadi kita harus memperhitungkan perubahan dimensi pada sebuah plat itu sendiri ya, sebelum kita melakukan proses pembentukan plat ya. Pada awalan drawing atau proses penggambaran di plat, kita harus melebihkan berapa sih dimensi yang akan berubah ketika plat itu ditekuk atau di bending ya. Terus berikutnya adalah proses tekuk untuk sambungan lipat. Ini misalkan ada sebuah contoh ya, kita akan menggabungkan dua plat dengan proses sambungan lipat ya. Ini ada beberapa tahapan ya, ada 7 tahapan ya. Yang pertama kita masukkan dulu plat yang pertama ya. Plat pertama mungkin dibentuk di bending seperti ini ya. Terus untuk yang kedua kita bentuk seperti ini ya. Habis itu kita dorong ke atas, ditekuk ke atas, jadi bentuknya jadi seperti ini ya. Nah, terus step berikutnya step 4. Nah, setelah di bending itu berarti terus ditekan ke arah sini ya, biar lebih rapat ya. Terus untuk step berikutnya tekukan ini dipukul sama palu biar lebih rapat ya posisinya ya. Setelah itu lipatan-lipatan tersebut ditekan dengan tuas penekuk itu sendiri dan dimasukkan plat yang kedua yang tadi ini ya.
masukkan ke sini, terus dipukul sama palu sehingga terjadi sambungan lipat antara dua plat ya. Terus berikutnya penekukan plat ya. Ini ada beberapa penekukan plat ya. Penekukan plat dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu bisa menggunakan palu dan landasan atau menggunakan mesin tekuk dan mesin pres ya. Ini ada beberapa bentuk tekukan ya. Yang pertama tekukan searah atau berlawanan arah. Yang kedua ada tekukan satu arah atau dua sisi. Yang ketiga ada tekukan lebih dari dua sisi ya. Nah, nanti kita bahas satu persatu ya. Nah, bentuknya seperti ini. Untuk tekukan satu kali searah bentuknya seperti ini. Ini ada satu kali tekukan ya. Terus untuk dua kali searah ini ada dua kali, satu, dua ya. Penekukannya searah seperti ini ya. Terus yang berikutnya ada tekukan dua kali berlawanan arah. Ini seperti ini, berlawanan arah seperti ini ya. Terus ada lagi tekukan tiga kali berlawanan arah seperti ini. Kalau ini kan searah ya, ini berlawanan arah ke kiri ke kanan, keluar lah, dan ini tiga kali berlawanan arah. Sedangkan yang empat ini tekukan tiga kali searah, satu, dua, tiga, ke arah dalam semua ya. Nah, terus selanjutnya kita akan membahas bentangan ya. Bentangan ini dibutuhkan ketika Anda merancang sebuah benda dengan menggunakan plat ya. Nah, prinsip gambar bentangan adalah mengembalikan suatu hasil tekukan pada bentuk awalnya ya, pada bentuk plat itu sebelum dilakukan penekukan ya. Dasar-dasar bentuk tekukan maka dapat dikembangkan gambar-gambar bentangan sebagai berikut ya. Ini bentangan satu kali tekukan searah pada dua sisi ya, seperti ini ya. Jadi ketika Anda mendesain sebuah bentuk atau benda yang menggunakan plat, Anda harus membayangkan bentuk dimensi yang akan ditekuk pada sebuah plat sebelum dilakukan penekukannya. Nah, misalnya Anda membayangkan penekukannya seperti ini. Di sini kan ada satu arah tekukan ya, jadi ke arah dalam sana ya. Jadi Anda harus membayangkan dibalikin lagi ke arah plat sebelum ditekuk ya, seperti ini ya. Maka dihasilkan bentuk plat, penggambaran plat seperti ini ya, dengan jarak tertentu seperti ini ya. Saya ulangi ya. Jadi ketika Anda membentuk sebuah plat dengan desain seperti ini, sebelum melakukan penekukan, benda tersebut harus Anda lebarkan dulu atau bentangkan dulu sehingga didapatkan dimensi yang aktual pada plat yang akan nanti Anda bentuk ya. Nah, seperti kita ketahui ya, pada tekukan terjadi peregangan ya, peregangan di daerah tekukan. Jadi panjang plat ketika terjadi penekukan maka akan bertambah panjang antara 0,3 sampai 0,5. Nah, misalkan ini ada dua tekukan, di sini kelebihan panjang 0,5, di sini 0,5. Jadi panjang Anda harus melebihkan kira-kira 0,5 ke kiri dan 0,5 ke kanan, dikurangi 1 mili ya. Misalkan ini benda kerjaannya panjangnya sekitar 80 mili ya, lebarnya ya, maaf, lebarnya 80 mili. Ketika Anda bentangkan, berarti Anda harus mengurangi kira-kira 0,5 bagian kiri, 0,5 bagian kanan. Nah, sehingga ukuran pada bentangan lebarnya menjadi 79 mili ya, seperti itu ya. Terus ini ada bentangan satu kali tekukan searah pada 4 sisi. Sama prosesnya seperti tadi ya. Di sini kita
bentangkan semua tekukannya. Kalau 4 sisi berarti yang bentuknya seperti ini ya, pada sisi panjang dan sisi lebar ya. Jadi kita hitung lagi antara lebar dan panjangnya berapa, dikurangi peregangan setelah mengalami tekukan ya. Jadi misalkan ini 80, ini misalkan 120, berarti untuk panjangnya dikurangi kira-kira antara kiri kanan 0,5 itu 1 mili, berarti panjang part yang harus dibutuhkan berarti yang 120 dikurangi 1 mili, berarti 119 mili. Sedangkan untuk bagian lebarnya 80 mm dikurangi 0,5 bagian kiri, 0,5 bagian kanan, sehingga dikurangi 1 mili misalkan ya, akibat regangan tekukan tadi ya. Jadi untuk lebar dari bentangan sekitar 79 mili ya. Nah, ini berikutnya bentangan yang mempunyai 2 tekukan searah pada 2 sisi ya, seperti ini ya. Berarti kan ini ada 2 tekukan searah semua ke arah dalam ya. Kita bentangkan semua 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jadi bentuknya seperti ini ya. Ini tekukannya kan berarti ada 2 kali. Berarti kan misalkan kalau peregangannya itu 0,5 mili, berarti sini 0,5. Untuk bagian sisi kiri berarti yang kelebihan panjang setelah ditekuk 1 mili, sebagian kanan kelebihan 1 mili. Nah, misalkan lebar benda kerja yang sudah terbentuk 80 mili, berarti platnya harus dikurangi 1 mili kiri, 1 mili kanan. Jadi plat yang digunakan antara 78 mm ya, 78 mm ya. Nah, terus ini ada 2 tekukan searah dan 4 sisi, sama seperti tadi ya. Ya, ini dikurangi 0,5, terus di sini 0,5. Berarti kan 1 mili kiri, 1 mili kanan, 1 mili kanan. Berarti ini 20 mili, 80 mili, berarti yang dikurangi berapa nanti? 1 mili ya. Berarti yang 2 mili, berarti yang 8 mm. Nah, untuk bentangannya nanti ya, karena ini kan lebarnya 80, berarti kurang jadi 78 mm karena tadi regangan tadi ya. Terus misalnya 120 berarti dikurangi 2 mili ya, 2 mili berarti 118 mili untuk bentangannya ya, bentangan ukuran dimensi bentangan ya. Terus ini ada bentangan dengan 2 tekukan berlawanan arah, sama seperti tadi ya. Ini dilutangkan dulu seperti ini ya, dikurangi 0,5 mili ya untuk regangannya ya. Terus ini ada 2 tekukan berlawanan arah pada 4 sisi ya. Kita bentangkan semua 1, 2, 3, hasilnya seperti ini. Jadi Anda harus bisa membayangkan ya, kira-kira bentangan platnya berapa, seperti apa gitu ya. Nanti bisa diukur berapa bagian yang mau ditekuk ya. Diukur juga regangan yang terjadi, sehingga bentuk benda kerja yang akan dibuat akan presisi ya. Terus ini ada 3 tekukan berlawan arah pada 2 sisi. Ini ada 3 kali ya, 1, 2, 3. Jadi seperti ini. Kalau ini berarti kan ketika regangannya 0,5 misalkan ya, 0,5 berarti kan pertambahan panjang dari sebuah plat sekitar 1,5 mm. Misalnya regangannya 0,5 per tekukan ya. Jadi pada waktu pembuatan benda kerja, plat yang dibutuhkan pada bentangan dikurangi 1,5 mili ya.
1,5 mili bagian kiri, 1,5 mili bagian kanan. Nah, ini 3 tegukan berlawanan arah pada 4 sisi. Nah, ini juga banyak ini 0,5, 0,5, 0,5, berarti 1,5 mili bagian kiri, 1,5 mili bagian kanan. Terus bagian lebar 0,5, 0,5 berarti 1 mili bagian kiri dan bagian kanan. Kita tekukan, kita bayangkan bentangannya ya, ini 1, 2, 3, 1, 2 seperti ini ya. Terus ini ada 3 tekukan searah pada 2 sisi, sama ya, tapi ini ke arah dalam. Jadi kita balikan lagi ke sini, sama ya, misalkan ini 0,5 mili, 0,5 mili, 0,5 mili regangannya ya, jadi dikurangi 1,5 mili, kira-kira 1,5 mili kalau regangan platnya, berdasarkan tebal yang dipakai 0,5, 0,5, 0,5, jadi dikurangi 1,5 mili karena ada proses peregangan, pertambahan panjang. Terus ini yang terakhir, bentangan 3 tegukan searah pada 4 sisi. Nah, pada 4 sisi ya, ini 3 kali searah ke dalam, ini ke dalam ada 4 sisi seperti ini ya, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 tegukan pada 4 sisi, 1, 2, 3, 1, 2. Nah, ini bagian panjang 3 kali, bagian lebar 2 kali. Nah, berarti 1,5 mili, di sini 1 mili, misalkan regangannya 0,5 ya. Jadi Anda harus bisa membayangkan kira-kira regangan yang terjadi ketika dilakukan penumpukan, terus dijumlahkan semua, kira-kira plat yang dibutuhkan itu berapa ya. Kalau Anda misalkan ini bentuk benda kerjanya lebarnya 80, 120, jangan mengukur plat dari dimensi benda kerja yang sudah jadi ya. Kalau diukur dari sesuai dengan benda kerja yang sudah jadi, maka dimungkinkan nanti akan kelebihan material karena Anda tidak memperhitungkan regangan yang terjadi atau perpanjangan plat yang setelah dilakukan penekukan ya. Jadi akan meleset kemana-mana ya, karena peregangan dari benda kerja itu sendiri ya. Terus ini proses penurukan dengan palu. Nah, ini sudah sering dipakai ya pada kerja plat ini ya. Di sini ada palu konde untuk meratakan biasanya, terus palu pen untuk membentuk plat ya. Terus palu kayu juga untuk meratakan juga. Terus ada palu plastik. Nah, antara palu kayu dan palu plastik ini dibutuhkan ketika benda kerja Anda tidak tergores ya atau rusak ya. Jadi kalau Anda sudah mempunyai benda kerja yang sudah bagus, terus masih ada tekukan atau cekungan, Anda harus menggunakan palu yang lebih lunak dari benda kerjanya ya. Kalau pekerjaan kasar, Anda bisa melakukan palu besi seperti ini ya. Pekerjaan halus atau finishing pakai palu kayu maupun palu plastik ya. Nah, ini ada landasannya ya. Pada proses pemukulan dengan palu, Anda bisa menggunakan landasan penekukan pada plat. Ini proses bending plat secara manual. Di sini ada landasan muka rata untuk plat yang rata. Terus ini ada landasan kombinasi. Di sini rata, di sini bentuk cembung ya, atau silinder setengah lingkaran. Nah, landasan seperti ini, landasan kombinasi ya. Ada yang rata atau bentuk seperti ini, ada cembungan ya seperti ini ya. Nah, berikutnya ini ada mesin bending atau penekukan dengan mesin tekuk ya. Di sini ada beberapa mesin tekuk ya. Nanti mesin tekuk terbatas ya. Jadi ini hanya cukup untuk ukuran tertentu ya. Jadi lebih kecil ini ya.
Terus ada mesin tekuk universal. Nah, ini lebih besar lagi, Anda bisa menekuk benda kerja yang lebih panjang maupun lebih besar. Kalau ini kan terbatas, dimensi yang kecil ya. Terus yang berikutnya ada mesin tekuk kotak. Nah, mesin tekuk kotak ini bisa didesain secara panjang maupun secara pendek ya. Jadi tuasnya ini bisa dipindah-pindah. Ketika Anda membutuhkan lebar dua kotak ini, berarti ini diangkat ke atas, nggak dipakai, berarti proses penukarannya hanya pada bagian sini. Nah, ketika Anda butuh proses penukaran 4 kotak ya, 1, 2, 3, 4 misalnya di sini ya, ini diangkat satu, terus proses penukarannya di daerah sini saja. Jadi bisa di setting sesuai dengan dimensi plat yang akan ditekuk ya. Nah, ini mesin tekuk press ya. Nah, ini otomatis ya, ini ya mesin tekuk press. Platnya dimasukkan ke sela-sela sini, habis itu diinjak tuas untuk pengepresan ya. Jadi ini bisa disetting berapa derajat proses penekukannya ya. Nah, ini tahap-tahapan pada proses penekukan plat ya. Hasil pembentukan plat yang baik dapat dihasilkan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ya. Yang pertama, periksa terlebih dahulu terutama dash atau sepatu pembentuk tadi ya. Sepatu ini ya, pembentuk tadi. Sudut pembengkokan yang diinginkan ya. Periksa terlebih dahulu dashnya atau sepatu bentuk, terus sudut pembentukannya. Nah, seperti ini ya. Periksa dulu, misalkan Anda mau membentuk 3 kotak, 1, 2, 3. Periksa kalau benar sudah 3 kotak, terus yang 2 ini diangkat. Habis itu Anda cek lagi sepatu bentuknya tadi yang 3 kotak ya. Ya, setelah itu Anda cek sudutnya berapa sudut yang akan dibuat ya. Jadi proses penekukannya di sini tuasnya ya, berapa sudut yang akan dibuat, berapa tekukan sudut plat yang akan dibuat ya. Terus yang kedua, tandai sisi bagian tepi plat yang akan dibengkokkan. Nah, jadi di drawing dulu ya platnya ya, drawing digarisin, baru dikasih tanda bagian mana yang akan ditekuk. Terus 3, posisi tanda pembentukan harus sejajar dengan dies pembengkokannya. Jadi garis yang di sini pada plat harus sejajar dengan sepatu tekukan di sini ya. Terus penjepit plat harus kuat, penjepitnya harus kuat. Ini dijepit ya. Setelah benda kerja masuk, terus ini dijepit dulu, ditekan, dipres ya. Atur sudut pembentukan sesuai dengan sudut pembentukan yang dikehendaki. Tadi sudah jelaskan ya. Terus yang keenam, sesuai das landasan dengan bentuk pembentukan yang diinginkan, sesuai landasan yang akan dibuat atau dibutuhkan ya. Berapa tuas yang dibutuhkan, berapa sepatu maaf. 7, mulai proses pembentukan dengan memperhatikan sisi-sisi yang dibengkokkan. Hal ini untuk menjaga agar lebih dahulu pengerjaan pada posisi yang tepat ya. Yang ke-8, jika ingin melakukan pembengkokan dengan jumlah yang banyak, buatlah jig atau alat bantu untuk memudahkan proses pembengkokan. Nah, jig ini tujuan untuk memudahkan pekerjaan sehingga menghasilkan bentuk pembentukan yang sama. Jadi kalau benda kerja yang dibentuk banyak, terus Anda membutuhkan proses yang lebih cepat, maka diusahakan membuat jig ya, atau alat bantu pada proses
pembengkokannya atau penekukannya ya. Misalkan untuk sudut 30 ya, berarti Anda harus membuat jig biar pada penekukan benar-benar semuanya 30 derajat. Jadi jig untuk misalnya sudut penekukannya berapa, jadi dibuat jig atau alat bantu pada proses penekukannya ya. Bisa juga Anda untuk proses biar enggak mengatur ke kiri dan ke kanannya, Anda bisa bikin stopper di sini. Jadi enggak usah melakukan pengaturan pada proses penekukan plat ini ya. Jadi stopper di sini, terus di daerah sini dibuat jig sudut penekukannya ya. Terus berikutnya penyambungan plat ya. Penyambungan plat biasanya terdiri dari proses sambungan keling, sambungan lipat, dan sambungan las titik ya. Sambungan keling itu pakai proses pakai paku keling ya. Terus ada juga sambungan lipat seperti ini, terus ada juga las titik ya, seperti nanti kita bahas las titik ya. Nah, sekarang kita bahas sambungan lipat. Sambungan lipat menggunakan jig seperti ini ya. Jadi plat di tekan pada jig seperti ini ya, biar membentuk sebuah lipatan. Nah, seperti ini ya. Nah, sambungan lipat terdiri dari beberapa sambungan. Sambungan lipat tunggal hanya satu lipatan, 1, 2 kiri kanan atau groove seam. Terus ada juga sambungan tegak, bilah, dan sudut ya. Untuk sambungan lipat tegak, bilah, dan sudut yang lurus dapat dilakukan secara manual dengan menggunakan alat tangan ya. Seperti tadi kita bahas ya, antara palu dengan landasan, atau bisa juga dengan mesin lipat atau kombinasi keduanya ya. Nah, ini ada beberapa persamaan dalam pembuatan sambungan lipat ya. Misalkan ini sambungan lipat tegak. Nah, di sini persamaannya untuk A, bagian A misalkan. Untuk bagian A yang ini ya, W dikurangi T. Jadi W dikurangi T. T itu tebal, thickness-nya ya. Terus yang bagian B berarti kan ada 2 tekukan ya, 2W dikurangi T ya, seperti ini ya. Ini yang A, ini yang B ya. Kita ulangi ya, A berarti kan W dikurangi T. Nah, karena proses penekukan berarti ada regangan sehingga benda kerja platnya harus dikurangi ketebalannya ya. Terus yang B dikurangi 2W 12 dikurangi T. Nah, terus kita jumlahkan antara A dan B, jadi semuanya 3W min 2T ya. Ini panjang plat yang terdapat pada tekukan ya. Jadi kelebihan plat yang pada proses penekukan Anda bisa hitung dengan persamaan ini ya. Ini untuk sambungan lipat tegak. Terus untuk sambungan lipat tunggal ya, groove seam ya. Di sini ada 2 juga ya. Ini A, ini B. Untuk A, W min T. Terus untuk B ini ya, 2W min T ya. Sama seperti sambungan lipat tegak ya. Jadi A dan B dijumlahkan berarti 3W min 2T. Nah, ini dimensi plat yang digunakan untuk proses penekukan. Nah, dimensi ini nanti bisa digunakan untuk menambah raw material plat atau dimensinya supaya benda kerja yang akan dibentuk akan lebih presisi ya. Di sini ada sambungan lipat bilah ya. Di sini ada 2. Ini yang mana tadi? Di sini ada setengah ya. Setengah W min T, setengah W min T.
sini ya. Ini A, ini B ya, terus ada C, ini A, ini B, terus ada C. C ini bagian atasnya ini ya. A bagian setengah W min T, ini kan W ya, lebarnya ini ya. Ini A misalkan, A setengah W min T, terus yang B setengah W min T, terus yang C di sebelah sini berarti kan 2W kan 1, 2, dia 2 atas bawah, 2W min 2T, sehingga ketika jumlahkan berarti A plus B plus C menjadi S sama dengan 3W min 4T ya. Kita ulangi ya, untuk sambungan lipat bilah ya. Di sini ada 3 plat ya, 1, 2, 3. Sekarang ini A, ini B, ini C ya, C yang bagian atas ya. Nah, yang A sambungan lipatnya ini setengah dari W, setengah W min T ya. Terus yang B setengah W min T. Terus yang C ini kan ada lipatan seperti ini ya, 2W kan ada 2, 1, 2, 2W min 2T, sehingga kalau dijumlahkan semuanya S sama dengan 3W min 4T ya. Terus berikutnya sambungan lipat sudut ya, atau alas ya. Di sini ada A, terus ada B. Untuk A berarti W min 2T ya. Terus untuk B 2W 1, 2 min 2T. Kalau dijumlahkan S sama dengan 3W min 4T ya, totalnya ya. Sini ada contoh penerapan sambungan lipat ya. Sebuah silinder dengan diameter 120 mili, tinggi diameternya 120 mili, terus tingginya 150 mili, dibuat dengan sambungan lipat tunggal atau groove seam dengan lebar 6 mm. Bahan yang digunakan BJLS 50. Maka bahan minimal yang diperlukan adalah, kita hitung dulu panjang bahan untuk lipatan, untuk sambungan lipat tadi ya, untuk sambungan lipat groove seam ya, berarti untuk total lipatan 3W min 2T. Kita masukkan sini, 3 kalikan lebarnya 6 dikurangi 2, tebal untuk BJLS itu BJLS 50 berarti tebalnya 0,5 mili ya. 3 kali 6 dikurangi 2 kali 0,5 berarti 18 dikurangi 1. Nah, untuk panjang lipatan, sambungan lipatan itu 17 mm ya. Terus untuk bentangan silindernya kita hitung hilirnya ya, PD P kali D berarti P kali 120. Jadi untuk bentangan silindernya 376,8. Jadi panjang bahan yang diperlukan 17 ditambah 376,8, sehingga panjang bahan plat yang diperlukan 393,8. Terus untuk ini untuk panjangnya ya, untuk panjangnya. Terus untuk lebar bahan kita hitung tingginya 150. Jadi kebutuhan bahan untuk pembuatan silinder 393,8 kali 150 mm ya. Nah, ini kan 150 tingginya, berarti yang lebarnya. Kalau panjangnya kan ditambah antara keliling tabung ditambah lipatannya ya, berarti kan untuk semua luasan dari plat yang dibutuhkan kira-kira 393,8 dikalikan 150 mm ya. Terus berikutnya ini sambungan plat dengan menggunakan las resistensi listrik atau las titik ya. Nah, nanti Anda pada penyambungan plat bisa menggunakan las titik ya. Ini lebih
mudah dan kuat ya, jadi tidak memperhitungkan lebar plat ya. Nah, bentuknya seperti ini ya. Semakin tipis plat maka proses penekanan pada dua elektrod ini akan semakin cepat ya. Sedangkan semakin tebal plat yang digunakan, proses penekanannya akan semakin lama ya. Jadi proses pengelasan titik ini tergantung dari tebal plat, terus arus listrik yang digunakan ya. Nah, setelah itu juga diperhitungkan waktu proses penekanannya juga ya. Ini lilit las titik portable ya. Terus ini yang kedua ada mesin las titik standar ya. Nah, mesin las titik standar pedestal spot welding ya, mempunyai ukuran dan kapasitas yang lebih besar ya untuk daripada las portable, sehingga perlu diperhatikan beberapa hal dalam proses pengelasannya. Nah, berikut adalah beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, diameter penampang elektroda. Nah, diameter elektroda biasanya 4 kali tebal plat pengelasannya ya. Diameter ini ya elektrodanya ya, 4 kali dari tebal plat yang digunakan ya. Misalkan tebal platnya 0,5, berarti diameter elektrodanya 2 mm ya. Terus yang kedua, permukaan elektroda harus bersih dan tidak ada lapisan yang memungkinkan tidak mengalirkan arus listrik ya. Sebelum kita melakukan las titik, kita harus lihat permukaan platnya ada kotoran-kotoran atau bekas cat yang menempel, sehingga akan menghambat proses aliran listrik yang melewati antara dua elektrod ya. Masih ada cat, kita harus amplas dulu sampai bersih, sehingga proses pengelasan ini akan berjalan lancar antara dua konduktor itu ya. Terus yang ketiga, lama pengelasan harus disesuaikan dengan tebal plat yang disambung. Semakin tebal plat yang akan disambung, maka proses pengelasan titiknya akan semakin lama ya. Terus yang keempat, sirkulasi air pendingin harus berjalan selama proses pengelasan ya. Sirkulasi air ini dibutuhkan supaya mesin lasnya tidak mengalami gangguan ya atau panas ya. Biasanya terletak pada daerah sini ya untuk pendinginannya supaya tidak cepat panas ya. Nah, ini proses mesin las listrik pedestal ya. 4 untuk diameter elektrodnya 4 kali tebal plat yang dilas ya. Di sini ada saluran air untuk mendinginkan elektrodnya ya. Terus ini ada bahan plat yang digunakan. Terus ini bagian atas elektrodnya ya. Itulah 4 hal yang harus dipertimbangkan dalam proses las ya. Terus ini proses-proses dalam penyambungan plat ya. Yang pertama, ini plat dijepit antara dua elektrod atas bawah. Nah, pada saat jepitan semuanya terjadi pengelasan yang namanya diatur oleh timer ya. Jadi timer nanti biasanya disetting berdasarkan arus yang diberikan dan berdasarkan tebal plat yang dipakai. Terus yang ketiga, tahap yang ketiga, setelah terjadi proses pengelasan, plat akan tersambung. Nah, setelah tersambung, maka elektrod kembali ke posisi semula. Nah, seperti ini ya prosesnya ya. Yang pertama, plat dijepit dulu sama dua elektrod. Terus kedua, proses pengelasan. Terus yang ketiga, plat tersambung. Terus berikutnya kedua elektrod dilepaskan ya. Seperti ini prosesnya ya. Biasanya untuk proses pengelasan plat
yang bergerak itu bagian atas ya. Jadi posisikan plat Anda pada bagian ujung elektroda yang bawah ya. Agar ditujukan memakai acuan penekanan plat yang tidak bergerak. Nah, misalnya kalau gambar ini kan kira-kira ini plat yang nggak bergerak bagian bawah, jadi platnya Anda letakkan di bagian elektrod yang bawah. Setelah itu ditekan sehingga yang elektrod yang bergerak akan menekan ke sini ya. Kalau Anda menempatkan di atas, proses pemegangan atau handling akan bergeser karena ini juga bergerak yang bagian atas ini. Lebih baik Anda letakkan platnya di bagian bawah sebelum Anda menginjak pedal stylenya atau saklar yang di bawah ini ya. Ini kan pengerjaannya ini diinjak, terus bagian atas atau bawah akan bergerak naik. Nah, kalau ini kayaknya bagian bawah ini yang bergerak ya, berarti plat yang Anda taruh pada bagian atas dulu ya, sebagai acuan bagian atas. Ketika ini diinjak, berarti bagian bawahnya akan menekan ke atas. Nah, kalau Anda meletakkan pada bagian bawah, terus Anda tekan ke pedalnya, berarti kan platnya ikut naik ke atas, jadi lebih susah untuk dikontrol. Nah, ini ya, jadi Anda letakkan pada bagian yang tidak bergerak, elektrod yang tidak bergerak bagian atas. Kalau yang bagian bawah itu yang tetap, yang bagian atas yang bergerak, berarti Anda letakkan pada bagian yang tidak bergerak, yang bagian bawah. Begitu seterusnya ya, kalau tergantung dari mesin las portable yang Anda gunakan ya. Terus berikut proses praktek kerja plat untuk membuat toolbox ya. Yang pertama, Anda harus perhatikan dimensi dari job sheet yang akan diberikan ya, seperti ini ya. Ini ada job sheet, terus ada dimensinya ya. Setelah itu Anda pindahkan ke plat yang akan Anda gunakan ya. Anda gambar ulang seperti ini, persis seperti pada job sheet ya, dimensinya segala macamnya ya. Nah, untuk dalam proses pengukuran Anda bisa menggunakan acuan ujung penggaris atau acuan penggarisan, ada pengukuran ya. Biasanya kita lebih sering memakai acuan ujung penggaris ya, seperti ini ya. Jadi pindahkan gambar job sheet ke plat yang akan Anda gunakan. Nah, setelah itu Anda potong bagian-bagian yang tidak diperlukan ya. Ya, seperti ini ya, bagian ini Anda potong semua. Ini awalnya seperti ini, terus Anda potong menjadi bentuk yang seperti ini ya. Potong dulu. Untuk bagian kecil-kecil seperti ini Anda bisa menggunakan gunting potong atau tang potong ya. Sedangkan untuk yang lebar seperti ini Anda bisa menggunakan mesin potong guillotine ya, biar lebih cepat. Sedangkan untuk yang posisi sulit seperti ini Anda bisa menggunakan gunting potong ya. Asik Pak, masih kemana? Dulu ya. Oh, dia kali kasih potong Pak. Mana sih Pak? Absen Pak di ininya, di ini kan? Di atas sebenarnya absen juga di ini. Nanti ada absen itu, absen manual. Nah, ini yang wajib itu baik yang lain maupun yang online ada itunya, bukan cuma mengakom. Ini cepat modern ya? Iya Pak, tahu. Sudah.
Berikutnya, setelah dipotong semua, lakukan proses bending atau penekukan. Bertekuk pada bagian yang panjang dulu, 1 dan 2, menggunakan proses mesin tekuk universal ya. Bagian sini terus bagian sini. Anda bisa menggunakan mesin tekuk universal untuk 2 sisi ya. Setelah itu melakukan penekukan pada posisi yang ujung-ujung seperti ini ya. Posisi ini Anda bisa menggunakan mesin universal juga ya, pakai ini masih bisa ya, karena masih bisa kelihatan proses penekukan dan tidak ada yang menghalangi. Ya. Terus proses berikutnya, proses penekukan di areal ini ya. Di areal ini. Kalau proses pakai mesin mesin universal biasa tidak bisa, karena di sini tidak ada proses tekukan, jadi bisa menghalangi proses penekukan yang daerah sini dan daerah sini. Jadi Anda bisa menggunakan mesin tekuk yang kotak ya, yang bisa Anda atur lebarnya seperti ini ya, untuk daerah sini dan daerah sini. Sesuaikan lebar yang digunakan ya, daerah sini dan daerah sini ya. Setelah terbentuk jadi seperti ini, Anda lakukan proses welding atau pengelasan dengan las titik pada ujung 1 2 1 2 1 2 1 2. Jadilah bentuk kotak toolbox seperti ini ya. Sekian dari saya, kalau ada yang tanyakan silahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.